Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau perlu dan wajib untuk mendengarkan ini. Teruntuk untuk kamu yang sedang PDKT atau untuk kamu yang sedang berpacaran. Nah, saya coba berbagi tentang ciri pria mencintai karena nafsu semata. Jadi dia dekat denganmu bukan karena cinta, tapi karena nafsu. Dia berpacaran sama kamu sekarang, kalian berpacaran sekarang, bukan karena cinta, tapi karena nafsu. Nah, gimana kira-kira ciri-cirinya? Saya berharap engkau bisa peka, engkau bisa tajam menilai. Dan pesan saya, jadilah tegas. Kamu ingatkan dia untuk berubah, untuk bertobat. Kalau dia masih berusaha untuk melakukan hal-hal yang merugikanmu, berbau dengan nafsu, kamu ingatkan, kamu tegasin. Kalau dia nggak mau berubah, segera kamu putuskan. Ingat, catat baik. Mendingan kamu putus dari dia, mendingan kamu kehilangan dia daripada kamu kehilangan kesucianmu. Oke? So, berikut ciri pria mencintai karena nafsu semata. Yang pertama, dia chat, dia telepon, dia video call, selalu membicarakan hal-hal yang berbau nafsu, mengundang nafsu. Di chat gitu, selalu ngebahas itu. Di telepon selalu ngebahas itu. Bahkan video call itu juga dibahas. Salah enggak ngebahas itu? Enggak salah, tapi ada waktunya. Nanti waktu kamu menikah silahkan bahas 24 jam. Tapi kalau kamu pacaran, tidak ada yang menjamin itu bakalan menjadi suamimu. Bisa saja dia jadi mantan pacarmu nanti. Tapi kamu udah bicarakan itu. Dan jangan sampai kamu terbawa suasana. Dan itu menjadi cara untuk dia manfaatin kamu. Jadi ciri pria mencintai karena nafsu semata, dia chat, dia telepon, dia video call, membahas hal-hal demikian. Dan kalau kamu stop, kamu tegur, dia marah. Dia marah, besoknya dia bahas itu lagi. Ini udah jelas karena nafsu. Yang kedua, dia meminta kamu mengirimkan gambar atau videomu yang aneh-aneh, yang terbuka. Hati-hati loh ya, sekarang ini undang-undang ITE bisa menjerat pidana. Jadi jangan kamu mau dimanfaatkan. Jangan terlalu polos, jangan terlalu lugu. Hanya karena dia bilang, oh iya kirim aja ini segala macam. Aku penasaran segala macam. Terus kamu iya aja, hati-hati. Jadi kalau dia meminta mengirimkan video atau gambar yang aneh-aneh, kamu tegasin. Bertobat kamu bilang ke dia. Stop kamu minta-minta begituan. Kalau besoknya lagi dia begitu, langsung kamu bilang kita putus. Mendingan kamu kehilangan dia daripada kamu kehilangan harga dirimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebaliknya, kalau tadi dia minta kamu mengirimkan foto-foto dan videomu yang vulgar, sebaliknya dia, yang ketiga, dia yang mengirimkan gambar dan videonya yang vulgar ke kamu. Bayangkan, di mana itu otak si pria itu, gambarnya dia kirim ke kamu. Dan ini udah gak bener. Kamu harus tegasin. Bila perlu segera kamu putusin. Ya, daripada mencemarkan nama baikmu, nama keluargamu, mendingan kamu tegasin. Itu yang ketiga. Yang keempat, saat ketemu. Jadi saat kalian ketemu, dia berusaha untuk menyentuh dan menjamamu sana sini. Awal mulanya gak langsung sosor-sosor loh. Gak langsung terkam kamu, enggak. Awal mulanya ngobrol-ngobrol memang. Tapi suasananya udah beda tuh. Istilahnya di tempat yang tertutup, kalian berdua. Nah, awalnya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Terus mulai pegang tanganmu, terus mulai yang ke yang lain, mulai raba-raba, mulai pegang-pegang. Nah, hati-hati, kamu mesti tegas. Kamu mesti punya aturan dalam berpacaran. Aturannya apa?
tidak boleh menyentuh bagian-bagian sensitif. Dan kalaupun mau nyentuh hanya sebatas pegangan tangan. Kalau kemudian dia protes, dia bilang, kamu kayak anak kecil, kamu norak segala macam. Udah deh, kalau dia ngomong kayak gitu, udah putus aja. Ya, kalau dia beneran cinta, kalau dia beneran sayang, dia bangga dong sama kamu. Wah, ternyata ada cewek sampai sekarang ini menjaga sekali namanya kesucian. Harusnya dia bangga. Tapi kalau kemudian dia ngomel-ngomel gak jelas, dia terus ngejekin kamu, dan dia ngerendahin kamu, udah putusin aja. Ngapain gak jelas kayak gitu orang. Ya, jadi itu keempat. Saat ketemu dia berusaha menyentuh dan jamah kamu sana sini. Yang kelima, dia suka ngebahas tentang hubungan intim, hubungan suami istri. Dia suka ngebahas itu. Kalau ketemu dia bahas itu, kalau chat dia bahas itu, kalau telepon dia bahas itu, video call dia bahas itu aja, terus di kepalanya dia ngebahas itu terus. Kamu harus bilang ke dia, stop, aku gak suka dengar itu. Nanti setelah menikah boleh cerita itu, dan lihat bagaimana reaksinya. Kalau kemudian reaksinya marah-marah, ngomel-ngomel, dan dia protes, kamu tegasin. Kalau memang kamu masih ngomong-ngomong kayak gitu, ngebahas kayak gitu, udah deh, sebaiknya kamu cari wanita lain yang kamu bisa ceritain itu terus. Dan saya beritahu nih teman-teman cewek, lebih bagus kamu kehilangan dia daripada kamu kehilangan kesucianmu. Itu yang kelima. Yang keenam, dia berusaha meyakinkanmu. Dia berusaha meyakinkanmu kalau kiss, kalau pelukan, kalau tidur bobok sama, itu biasa. Dan dia bilang, bila perlu saya akan bertanggung jawab. Itu biasa, hati-hati kata biasa ini. Nah, kalau dia ngomong begitu, berarti si cowok ini sudah terbiasa, sudah lihai. Dan bukan cuma kamu korbannya. Dan untuk itu kamu harus tegas. Bilang sama dia, sama saya beda. Sama saya itu gak biasa. Sama saya itu nanti waktu menikah. Kalau dia ngotot segala macam, dia bersikeras, udah putusin. Ngapain pusing-pusing kamu? Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, dia selalu waktu kalian keluar makan malam, kencan, dinner segala macam, dia selalu berusaha pulang tengah malam saat kencan. Selalu berusaha pulang tengah malam. Padahal kamu udah bilang, kita pulang, udah jam 9 lewat ini. Terus dia bilang, tunggu bentar lagi. Sampai jam 12, bentar lagi. Sampai subuh, bayangin. Nah, terakhir kan bingung mau pulang kemana. Udah tengah malam. Ya dia ngajak ke kosnya lah, atau dia ke kosmu lah. Dan itu kadang-kadang jadi strategi yang digunakan. Dan kamu harus tegas kalau udah jam 9, atau paling tidak paling lama jam 10. Dan saran saya, bila perlu kamu dijemput oleh temanmu, bila perlu dijemput oleh abangmu, bila perlu dijemput sama orang tuamu. Itulah pentingnya kamu cerita ke orang tua kalau kamu lagi dekat dengan siapa, sehingga orang tua bisa pantau, dan bila perlu orang tua atau saudaramu bisa jemput kamu. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, dia berusaha minta main ke kosmu, atau sebaliknya kamu main ke kosnya. Nah, ini udah jelas ada maksud tersembunyi, ada rencana terselubung. Dan jangan pernah mau dia main ke kosmu dan kamu main ke kosnya. Jangan pernah mau. Sebaik-baiknya kamu bisa jatuh, karena ini masih daging. Ya, yang ke-9, dia suka request pakaian-pakaian terbuka saat video call sama kamu. Dia bilang pakai yang itulah, yang inilah, supaya beginilah, supaya kelihatan inilah, supaya ini. Dia request, dan dia jadi bad mood kalau kamu gak memenuhi apa yang dia minta. Nah, ini juga tanda bahwa dia nafsu ke kamu. Dan yang terakhir, dia suka memandangi tubuhmu yang sensitif.
Dia pandang ini, dia pandang itu, segala macam. Waktu kalian berdua, waktu kalian ketemu, dia pandangin. Yang mungkin kamu gak lihat, dia pandangin. Nah, ini juga tanda bahwa dia mencintaimu karena nafsu. Pesan saya, teman-teman cewek, kamu ingatkan dia. Kamu tegasin dia. Kalau gak mau berubah, putusin dia. Dan yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik. Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.